Setelah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Amerika Serikat kembali melancarkan operasinya untuk menguasai minyak Venezuela. Pemerintahan Donald Trump menyita 2 kapal tanker berbendera Rusia, Marinera, di perairan Samudra Atlantik. Pasukan Amerika Serikat menyita kapal tanker yang mengangkut minyak dari Venezuela dengan tujuan Rusia di Laut Samudra Atlantik. 1 kapal tanker lainnya yakni Marinera atau MV Belawan telah disita lebih dulu. Kapal tanker berbendera Rusia yang ditangkap militer Amerika Serikat itu sudah diburu 1 pekan lebih di perairan Atlantik. Dengan dalih penegakan hukum, penjaga pantai dan pasukan khusus Amerika Serikat menyita tanker Marinera yang menolak diperiksa bulan lalu. Operasi pemerintahan Trump ini juga didukung Angkatan Udara Inggris. Sementara itu, Rusia mengecam penggunaan kekuatan Amerika Serikat yang memburu dan menyita kapal tanker berbendera Rusia, serta mendesak awak kapal dibebaskan. Menurut Rusia, sesuai Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, kebebasan navigasi diberlakukan di samudra dan tidak ada negara yang berhak menggunakan kekerasan untuk menangkap kapal resmi di bawah yurisdiksi suatu negara. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menarik diri dari puluhan organisasi internasional termasuk Badan PBB dan Perjanjian Iklim Global. Langkah ini menandai langkah Washington menjauh dari kerjasama multilateral. Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan dukungan terhadap 66 organisasi, badan dan komisi internasional terdiri atas 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB yang dinilai bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Sebagian besar organisasi yang terdampak berada di bawah naungan PBB di bidang iklim, ketenagakerjaan, serta isu-isu lain yang oleh pemerintahan Trump dinilai sebagai bagian dari agenda keberagaman dan inisiatif woke. Lembaga-lembaga itu dinilai tumpang tindih, salah kelola, atau telah dikuasai oleh kepentingan tertentu. Keputusan ini menegaskan arah kebijakan Trump yang menarik Amerika Serikat dari forum-forum kerjasama internasional di tengah langkah agresif Washington di panggung global, termasuk penculikan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro, serta sinyal untuk mencaplok Greenland. Sebelumnya Trump juga menghentikan dukungan terhadap Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA, Dewan HAM PBB, dan UNESCO. Penarikan diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim UNFCCC menjadi langkah terbaru Trump yang kerap menyebut perubahan iklim sebagai hoax. UNFCCC merupakan perjanjian yang menjadi dasar Perjanjian Paris. Lalu pemirsa, akankah sejumlah keputusan pemerintahan Donald Trump termasuk menarik diri dari puluhan organisasi dunia akan memicu kebangkitan negara dunia ketiga? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Dina Prapto. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bergabung. Mbak Dina, bagaimana kemudian membaca keputusan Amerika Serikat menghentikan pendanaan PBB di tengah kritik keras PBB atas serangan Amerika ke Venezuela? Saat ini yang diperhitungkan Presiden Donald Trump, saya lihat ternyata hitung-hitungan ekonomi dan situasi politik di dalam negeri Amerika Serikat. Amerika Serikat di bawah Donald Trump sekarang sudah mulai panik kelihatannya ya, karena ternyata popularitas Presiden Donald Trump stagnan. Jadi walaupun dia mengambil satu tindakan yang cukup agresif, ternyata para pendukungnya dari Partai Republikan tidak bertambah, popularitasnya justru menurun, dan di kalangan kaum muda dipandang ini justru tidak baik untuk ekonomi. Jadi kalau kita tahu di Amerika Serikat 2026 ini di bulan November akan ada pemilu sela. Pemilu sela ini sangat menentukan karena kalau kita lihat komposisi partai di Kongres di Amerika Serikat, itu sangat tipis margin kemenangan Partai Republikan saat ini. Hanya 8 dan 5 orang di Kongres. Jadi kalau dilihat dari komposisi itu berarti ini seperti hidup dan mati untuk Presiden Trump di politik Amerika Serikat.
Kalau kita melihat dengan komposisi seperti itu berarti kuantitas pengurangan angka defisit Amerika Serikat menjadi satu kata kunci yang mau dia klaim sebagai keberhasilan beliau di tahun kedua beliau berkuasa. Jadi ini yang sekarang lagi dihitung dengan dia mundur dari 66 organisasi, dia berharap bisa menunjukkan angka telah berhemat berapa billion US dollar, begitu kira-kira. Tapi apakah penarikan dana ini bisa dibaca juga sebagai tekanan politik terhadap PBB agar melunakkan sikapnya kepada Amerika Serikat? Sebenarnya PBB sudah sejak beberapa tahun terakhir ini lumpuh ya. Sejak dia ulang tahun ke-80 kemarin di tahun 2025, Sekjen PBB sudah bilang bahwa dengan Amerika Serikat memutuskan untuk keluar dari organ-organ penting PBB, pendanaan untuk aneka kegiatan PBB, terutama yang sifatnya kemanusiaan dan untuk rehabilitasi pasca COVID, itu berkurang sangat signifikan. Dewan Keamanan PBB jelas sama sekali tidak berfungsi sejak Amerika Serikat memilih untuk mengambil jalur unilateral di banyak sisi. Mungkin signifikansinya dari kemunduran yang kali ini di Amerika Serikat adalah kemunduran buat negara-negara berkembang seperti Indonesia dan juga negara-negara yang sedang dalam posisi berkonflik ya, mengalami masalah justice, masalah keterbelakangan perempuan, masalah disabilitas, anak-anak, isu demokrasi, itu akan ditinggalkan semuanya oleh Amerika Serikat, bahkan untuk isu yang strategis seperti energi dan air, yang kita tahu ke depannya itu akan menjadi bahan kompetisi yang sangat sengit. Amerika Serikat memilih untuk mundur lewat executive order yang kali ini. Artinya standar di tingkat internasional sekarang nggak ada. Untuk negara berkembang kalau mau dapat kerjasama dia harus bargaining langsung, harus negosiasi langsung dengan Amerika Serikat, dan urusan bilateral seperti ini tentu akan sangat memakan banyak biaya. Oke, kalau memang dampaknya sangat besar bagi negara berkembang, bagaimana kemudian sikap yang seharusnya diambil, Mbak, negara seperti Indonesia untuk menjaga keseimbangan setidaknya diplomatik di situasi seperti saat ini? Satu, kalau kita bicara solusi jangka pendek ya, kita harus berkumpul kembali berarti dengan negara-negara yang punya kepentingan sama untuk mengurangi kompetisi sesama negara berkembang. Karena kalau kita lihat formatnya sekarang harus bargaining langsung, risiko terbesar untuk sesama negara berkembang adalah adu kekuatan di antara mereka, berusaha untuk mencari aman lewat persekutuan dengan negara-negara besar. Situasi seperti ini akan menciptakan polarisasi yang sangat tinggi di antara negara berkembang, sehingga kita akan sulit mendapatkan apa yang kita kehendaki. Yang kedua, kalau urusan perdagangan misalnya, kita mau iakan saja lewat jalur transaksional dan jalan sendiri-sendiri, risikonya tentu akan sangat mahal karena buat negara-negara yang ekspor dan produksinya itu masih minim, mereka akan mengalami tekanan yang sangat besar karena bahan baku, kemudian teknologi, investasi untuk kapital itu semuanya masih dari negara-negara maju termasuk Amerika Serikat, dan sikap Amerika Serikat ini mengubah nanti negara-negara adidaya yang lain saat mereka mau bermitra juga dengan negara berkembang. Jadi artinya negara berkembang nih harusnya bukannya malah pecah dan jalan sendiri-sendiri, tapi mengambil ini sebagai momentum meredefinisi lagi hubungan di antara mereka. Bentuknya bisa yang lain, namanya bukan lagi non-blok tentu saja, tetapi satu kerjasama yang harusnya mengkonsolidasi lagi kepentingan negara-negara berkembang. Justru negara berkembang harusnya semakin kompak begitu ya. Terima kasih Mbak Dina atas analisanya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.